Shalom saudara, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Kita bertemu kembali Morning Devotion pada pagi ini. Selamat pagi saudara-saudara. Saudara, kita baca firman Tuhan 2 ayat terakhir dari Matius pasal yang ke-7 ayat 28-29. Firman Tuhan berkata demikian. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Saudara, kita sampai pada bagian terakhir di Matius pasal yang ke-7. Setelah Yesus sampaikan khotbah di bukit, penulis Injil Matius mengungkapkan perbedaan cara mengajar Tuhan Yesus dengan ahli-ahli Taurat. Di mata para pendengarnya, saudaraku, mereka tersentuh sekali dengan kekaguman sebab dia mengajar sebagai orang yang berkuasa dan penuh dengan otoritas. Nah saudara, di dalam pembacaan ini penulis Injil Matius seolah-olah memberikan perbandingan supaya para pembaca memilih model pengajaran seperti apa yang kita inginkan. Orang Farisi yang cuma ngomong tok, yang hanya ngomong doang, atau Yesus mengajar dengan kuasa, mengajar dengan otoritas. Dan pilihan ini semerta-merta juga langsung memberikan kepada kita sebagai pendengarnya juga sebuah dorongan. Apakah kita cuma mau mendengar saja atau kita menjadi pelaku seperti para pengajar kita. Jadi pilihan para pengajar ini akan menentukan orang-orang yang mendengarkannya. Mereka cuma pendengar saja atau mereka adalah pelaku. Kedua ini akan menentukan yang mana yang punya otoritas, yang mana yang tidak. Kenapa perkataan Tuhan Yesus penuh dengan kuasa? Karena Yesus adalah Raja, diurapi oleh Roh Kudus. Saudaraku, dan yang paling luar biasa, Yesus hidupi apa yang diajarkan. Tidak seperti dengan ahli-ahli Taurat. Saudara, mereka hanya mengajar karena mereka punya pengetahuan. Ada dalam Matius pasal yang 23 ayat yang ketiga, Alkitab katakan demikian. Matius pasal yang 23 ayat yang ketiga. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tapi tidak melakukannya. Saudara, banyak orang, saudaraku, mereka mengajarkan firman Tuhan tapi tidak melakukannya. Saudara, Tuhan mau berbicara kepada kita untuk kita hati-hati dengan hal yang demikian. Kita perlu untuk melakukan apa yang kita ajarkan. Nah, kata kunci sebenarnya ada di sini, melakukan atau mengerjakan apa yang diajarkan ataupun apa yang menerima pengajaran tersebut. Artinya begini, yang mengajar ataupun yang diajar sama-sama harus melakukan. Kata kuncinya adalah melakukan. Saya mau mengutip satu ayat dalam kitab Mazmur. Kitab Mazmur pasalnya yang pertama, ayat yang kedua, dan ayatnya yang ketiga, itu memberitahukan kepada kita tentang firman Tuhan yang berbunyi seperti ini. Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang tertanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada waktunya. Kemudian kata ini muncul. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi apa saja yang diperbuatnya. Bukan apa saja yang dipikirkannya, apa saja yang diajarkannya, apa saja yang didengarnya. Tapi apa saja yang diperbuatnya. Berarti kuasa itu, otoritas itu datang pada apa yang diperbuatnya. Jadi saudara, disitulah letak kuasa kehidupan ini. Pada apa yang kita kerjakan. Hidup kita akan memiliki otoritas kalau kita ada pada itu tuh. Konsekuensi dalam perbuatan kita. Waktu kita berbuat, kuasa Allah mengikutinya. Haleluya. Amin. Mari kita masuki hari ini, saudaraku, dengan kita melakukan, saudaraku, kebenaran firman Tuhan. Maka hidup kita penuh dengan kuasa dan gairah dalam hidup ini. Tuhan Yesus berkati saudara. Amin.